Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Adisa Zaragina Gurki, NIM 0801203395 dari kelas IKMC. Saya akan menjelaskan tentang perjalanan demokrasi di Indonesia. Perjalanan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua tahapan, yaitu tahapan pra-kemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan. Seperti yang dikemukakan oleh Jimli Asidiki, telah tumbuh praktik yang dapat dikaitkan dengan gagasan kedaulatan rakyat, atau penulis menyebut gagasan demokrasi. Di wilayah Nusantara ini, terutama yang terjadi di pedesaan Asidiki setahun 1994. Dengan demikian, bagi bangsa Indonesia, tradisi berdemokrasi sebenarnya telah dimulai sejak zaman Kerajaan Nusantara. Karena itu, potensi tumbuhnya alam demokrasi sangat besar. Sementara itu, perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami pasang surut atau fluktuasi dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Selama perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Sebagai tatanan kehidupan, inti tatanan kehidupan yang demokratis secara empiris terkait dengan persoalan pada hubungan antara negara atau pemerintah dengan rakyat, atau sebaliknya hubungan rakyat dengan negara atau pemerintah dalam posisi keseimbangan atau equilibrium position, dan saling melakukan pengawasan atau check and balance. Dengan kata lain, posisi keseimbangan antar pemerintah atau negara dengan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menghindari timbulnya tindakan kotor dan anarkis sebaik dilakukan pemerintah atau negara terhadap rakyatnya, partai politik, militer, maupun oleh rakyat sendiri terhadap negara atau dengan sesama anggota masyarakat. Perjalanan demokrasi Indonesia pasca kemerdekaan dapat dibagi pada periode 1945 sampai 1959, periode 1959 sampai 1965, periode 1965 sampai 1998, dan periode 1998 sampai sekarang. A. Periode 1945 sampai 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lain, persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama menjadi koridor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara, konstitusional atau constitutional head, beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Pada periode ini, kedudukan parlemen sangat kuat dan pada gilirannya menguat pula kedudukan partai politik. Karena itu, segala hal terkait dengan kebijakan negara tidak terlepas dari sikap-sikap kritis para anggota parlemen untuk mendebatkannya, baik melalui forum parlemen maupun secara sendiri-sendiri, menurut Asidiki 1994. Salah satu hal yang penting dalam periode ini adalah adanya perdebatan yang tidak berkesudahan yang dilakukan oleh anggota parlemen dari partai yang berbeda. Karena seperti diketahui bahwa periode ini tumbuh era multipartai. Era multipartai diikuti oleh adanya alam kebebasan atau tumbuhnya paham liberalisme yang tumbuh pada periode ini. B. Periode 1959 sampai 1965. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi
Peranan Presiden. Terbatasnya peranan politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam praktik pemerintahan, pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Pada periode ini juga sering disebut dengan demokrasi terpimpin. Menurut Soekarno, Presiden Republik Indonesia seperti dikutip oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi kekeluargaan ialah demokrasi yang mendasarkan sistem kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral yang sepuh, seorang ketua dan mengayomi. Dalam pandangan Ahmad Syafi'i Ma'arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. C. Periode 1965 sampai 1998. Semangat yang mendasari kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan yang berdasarkan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Karena sebelum periode ini telah terjadi penyelewengan dan pengingkaran terhadap kedua landasan formal dan yuridis dalam kehidupan kenegaraan. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin, kita telah mengadakan tindakan korektif. Pada periode ini, praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, demokrasi pada masa ini disebut dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sebagai berikut. A. Demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali ajas-ajas negara hukum dan kepastian hukum. B. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. C. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa kepengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak. Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa watak demokrasi Pancasila tidak berbeda dengan demokrasi pada umumnya. D. Periode 1998 sampai sekarang. Pelaksanaan demokrasi di era reformasi 1998 sampai sekarang ditandai dengan lengsernya Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun serta diangkatnya B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Dalam masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu diberikan kebebasan pers. Pada era reformasi diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Berlakunya sistem multipartai di era reformasi. Sistem multipartai diberlakukan terlihat pada pemilihan umum 1999. Terbukanya kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Era ini, demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, dengan karakteristik berbeda dari Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Kondisi demokrasi Indonesia periode reformasi dinilai sedang menuju sebuah kesempurnaan. Warga negara bertugas mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.